Maka dulu ada seorang kiai di Jawa Timur namanya Gusmi, Kiai Haji Hamim Jazuli. Itu terkenal kalau malam ya ngider di klub malam, diskotik Gusmi. Tapi orang percaya beliau wali karena dari kecil karomahnya sudah banyak sekali. Tapi kalau malam bergaulnya sama orang-orang perempuan malam, orang-orang yang berjudi dan sebagainya waktu malam. Dan sekian lama itu banyak orang yang bersentuhan dengan beliau akhirnya bertobat. Ya. Tapi tentu saja tidak lepas dari fitnah akhirnya. Namanya orang masuk ke tempat begitu, jangan sembarangan. Kamu biar pakai sorban begini rapi, masuk ke diskotik. Saya mau dakwah, tetap aja orang itu mantan di dalam juga ganti baju gitu. Ini orang nggak percaya. Maka ada ungkapan ittaqu mawaqi'at tuham. Jauhilah oleh kamu tempat-tempat yang menimbulkan kecurigaan tuduhan orang. Hati-hati. Meskipun kenapa kemudian yang namanya nikah itu harus diumumkan? Karena bisa jadi fitnah. Dia udah nikah nih, karena nggak diumumin, nggak ada yang tahu, dia boncengan berdua, jadi fitnah sekampung. Wah, si fulan ustadz boncengan sama cewek, padahal istrinya. Maka kenapa dianjurkan untuk kalau menikah itu walimah? Walimah itu artinya apa? Mengumumkan, banyak orang, undang makan. Itu supaya tidak terjadi Nah, Gusmi ini Allah yarham masuk ke tempat-tempat begitu. Dan kiai-kiai semua angkat tangan. Enggak sanggup saya, enggak sanggup. Ya, bahkan menurut cerita bukan hanya ke kiai-kiai biasa. Sekelas Kiai Hamid Pasuruan yang orang kenal beliau sebagai waliullah, Kiai Hamid. Itu beliau mengatakan, saya belum bisa kayak Gusmi. Ada orang datang kepada Kiai Hamid, Kiai, itu Gusmi gimana Kiai? Katanya Kiai kok tiap hari masuk ke tempat-tempat begituan. Akhirnya sama Kiai Hamid dibuka jendela rumahnya, kamu lihat di situ kelihatan Gusmi lagi sholat di atas daun di pohon. Karomahnya beliau, saya belum bisa seperti Gusmi, kata Kiai Hamid. Padahal Kiai Hamid ini wali besar, karena nggak semua sanggup, ya, nggak semua. Pernah ada kisah seorang sufi di zaman dahulu yang namanya Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi seorang sufi besar yang kemudian punya thariqah namanya Maulawiyah. Jalaluddin Rumi ini didatangi oleh gurunya At-Tibrizi. At-Tibrizi datang malam-malam. Tiba-tiba At-Tibrizi ini ngomong kepada Jalaluddin Rumi, "Hei Jalaluddin, tolong carikan saya minuman arak." Karena gurunya yang perintahin. Aduh, Bu Guru gimana? Kalau saya ngomong sama pembantu saya, suruh beli arak di toko arak, apa jadinya saya? Saya ulama besar, ya kan, dikenal di situ dengan nama yang harum sebagai ulama sufi besar. Ya sudah, kata gurunya, kalau kamu nggak berani nyuruh sama anak buah kamu aja sendiri yang jalan. Akhirnya karena gurunya yang nyuruh. Ini orang dulu kalau sama guru seperti itu. Dia bawa botol kosong, dibalik jubahnya, indik malam masuk ke orang kampung Nasrani, orang-orang Nasrani, dan di situ membeli arak. Berhasil. Tapi begitu keluar dari komplek Nasrani, ada orang yang kenalin, bukannya itu Maulana Jalaluddin Rumi. Diikuti, benar ternyata Maulana. Ya,
Maulana itu artinya Tuan kami, bukan nama orang Maulana ya. Di sini Maulana nama orang ya. Maulana itu ungkapan terhadap guru mursyid biasanya kalau dari galangan thariqah, Maulana ya. Engkau dari mana tadi? Oh, saya habis beli ini katanya, beli minyak. Gitu. Tidak mungkin, itu toko arak. Aku lihat sendiri di kampung Nasrani. Akhirnya nih orang, yaitulah ujian Allah ya. Dia teriak sama orang sekampung. Woi, keluar! Ini Syekh Jalaluddin Rumi habis beli arak. Rame orang ngumpul semua. Akhirnya Maulana Jalaluddin Rumi dicaci maki, diludahi, dipukul, ditendang sampai begitu rupa, dan beliau tidak melawan, diam saja. Akhirnya di tengah-tengah seperti itu udah kacau, udah mungkin sorbannya, pecinya sudah lepas, sudah dalam keadaan yang sangat terhina seperti itu. Tiba-tiba dari belakang ada suara. Dia tidak membeli arak, dia membeli cuka. Orang semua ngelihat, ternyata gurunya Maulana At-Tibrizi tadi. Kata orang-orang itu, gak mungkin Syekh, beliau ini tadi dari tempat beli arak. Kata Syekh Tibrizi, coba aja, buka botolnya, minum. Gitu. Begitu diminum, bener rasa cuka. Ya, begitu diminum jadi cuka. Ini kan karomahnya aulia Allah ya. Akhirnya begitu ininya cuka, itu orang nyesel semua, minta maaf sama Maulana Jalaluddin Rumi, cium kakinya, dipeluk, minta maaf, ampun sekampung. Pokoknya malu semuanya, yang tadi udah mukulin, yang nendangin dan sebagainya. Dia diam saja. Ya, begitu orang-orang udah pada pergi, Syekh Jalaluddin Rumi ngomong ke gurunya, wahai guru, kenapa kau melakukan ini kepada saya? Malam ini runtuh semua, hampir hancur nama baik saya dengan perintahmu itu. Kata gurunya, saya cuma mau menunjukkan kepada kamu bahwa apa yang mereka sebut dengan kehormatan kepada namu sebagai syekh, sebagai maulana, sebagai ini, sebagai itu dengan mudahnya hilang dalam sekejap. Dan janganlah engkau pernah tertipu dengan pujian-pujian manusia seperti itu. Pelajarannya seperti itu. Jadi seorang Maulana Jalaluddin Rumi, sufi besar, hanya gara-gara bawa sebotol arak, habis reputasinya. Maka hati-hatilah ya, Nanti ya udah jadi ustazah, tiba-tiba masuk ke hotel yang ada diskotiknya. Padahal di hotel itu ada seminar, ya kan? Ada ruang meetingnya, ada seminar. Tapi di situ ada diskotik yang terkenal, banyak perempuan nakal. Hati-hati. Ya. Kalau kita, apalagi di kampung kita sendiri, orang yang kenal kita, orang kenal kita di kampung itu, kita masuk ke tempat begitu, maka jangan salahkan siapa-siapa ketika tuduhan-tuduhan itu berdatangan kepada kita, karena kitalah yang menjatuhkan di dalam. Nah, orang yang bergaul dengan orang yang ahli maksiat dapat itu bau busuknya. Ya, kalau orang tukang las itu bau karbitnya. Berteman sama orang ahli maksiat, sekalipun kita nggak ikut maksiat kayak dia, tapi bau karbitnya itu kita cium juga. Siap-siap. Ya. Makanya seorang Gusmi, Allah yarham, siap dengan semua itu, nggak peduli, karena beliau punya misi khusus. Dan beliau membentuk majelis namanya Zikrul Ghafilin. Sampai sekarang masih diteruskan oleh para penerusnya. Itu yang ngaji itu ribuan orang di berbagai kampung. Ya. Di Jakarta juga ada beberapa majelis Zikrul Ghafilin. Jadi khataman Quran, ya, majelisnya itu majelis khataman Quran, terus zikir, udah tausiah, begitu aja. Itulah
Jadi hati-hati dengan siapa kita berteman, ya. Dikatakan nanti di dalam hadis yang di belakang juga ada almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Agama di sini artinya apa? Nilai baik buruk temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah setiap orang dari kalian itu melihat dengan siapa dia berteman. Orang itu pasti al-arwahu junudun mujahadah. Roh itu akan selalu berbaris seperti pasukan. Ya. Pasukan Indonesia akan berbaris dengan pasukan Indonesia. Pasukan Inggris berbaris dengan pasukan Inggris. Gak ada seragam tentara Inggris berbaris di pasukan Indonesia, gak ada. Nggak akan terjadi. Ya, pasukan Amerika berbaris di pasukan Cina, nggak akan terjadi. Kenapa? Tentara itu seperti itu. Dia berkumpul bersama yang sejenis seragam sama dengan dia. Roh kita juga begitu. Roh kita akan selalu senang dengan apa yang roh kita itu nyatanya seperti itu. Maka orang bisa dilihat tadi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu ngelihat dengan siapa dia berteman. Kalau dia senang bertemannya sama orang-orang soleh, orang-orang yang sedang mengaji, sedang beribadah, orang yang baik, maka dia bisa dikatakan dia orang baik. Kenapa? Rohnya itu dekat sama orang-orang baik. Tapi kalau duduk sama orang soleh nggak betah, boring lah, apalah, kan gitu kan? Enakan itu aja di pinggir jalan, nongkrong, misalnya begitu. Nah itu kelihatan dengan siapa dia berteman, bagaimana rohnya dia itu. Ya syukur kalau cuma nongkrong doang, duduk-duduk. Tapi kalau misalnya di situ ada judinya, ada minum khamrnya, maka kelihatan orang itu tidak bisa dibohongi. Maka dalam kitab Al-Hikam, ya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan la tashab man la yanhaduka ya atau la yudhiduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan berteman sama orang yang keadaannya itu tidak membawa bangkitmu, tidak membangkitkanmu untuk taat, untuk beribadah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Ucapannya enggak mengajak menunjuk kepada Allah, tapi kepada ahli dunia. Nah, di sini ya teman yang buruk itu bukan berarti selalu harus ya ahlu dunia, enggak. Teman yang buruk, teman yang memberikan efek buruk kepada kita. Ya, berteman sama ahli maksiat, tukang ini, tukang itu segala macam. Tapi kalau cuma sekedar ahli dunia enggak apa-apa. Bukan berarti enggak boleh kita duduk ya sama kaum bisnis. Ya, itu bagus-bagus saja. Bergaul sama ahli IT. Bagus-bagus saja. Dan itu dalam untuk kehidupan keperluan dunia perlu. Apalagi kita senangnya di bidang IT, kumpulnya sama orang IT. Ya, Ihsan suka ngedit-ngedit video, bergaulnya sama orang-orang seperti itu. Sehingga apa? Pengetahuannya bertambah, ya, keterampilannya bertambah. Orang yang senang otomotif bergaul sama otomotif. Jadi dia tahu mobil ini, tipe ini, mesinnya begini, kekurangannya ini, kelebihannya ini. Dari itu dia bisa otak-atik, bisa jadi montir, ya. Kalau dia punya modal, dia bisa jual beli mobil. Kenapa? Dia tahu sifat-sifat mobil ini begini, mobil ini begini. Jadi faedahnya banyak. Bukan berarti di sini harus berteman dengan orang soleh itu harus ahli ibadah, tidak. Ya, ahli ibadah perlu kita dekati. Orang-orang soleh, orang ahli ilmu perlu. Karena orang ahli ilmu itu kalau kita dekat dengan beliau, insya Allah ilmunya paling tidak kita banyak dapat ilmu. Orang ahli ilmu itu kalau berbicara pasti penuh dengan ilmu. Maka kita akan dapat ilmu. Orang soleh ahli ibadah kalau ngomong pasti tentang ibadah, maka kita akan terdorong untuk melakukan ibadah. Ya, ini kalau gambarannya soal ibadah, soal akhirat, soal dunia, soal itu. Orang-orang sukses ya itu akan apa? Ya
ketika ada seorang kiai, jadi kisah ya, bukan kisah ya, suatu penggambaran saja. Seorang kiai kata santrinya, "Pak Kiai, ini kok batu bongkahan batu ini bagus sekali." Kata kiainya begini, "Coba kamu bawa ke pasar. Kira-kira berapa harga batu ini?" Kata santrinya dibawa ke pasar. "Pak Kiai," kata pedagang di pasar, "ini harganya cuma 50.000, nggak mahal." "Oh ya sudah. Sekarang kamu bawa ke ahli batu, tukang batu." Muridnya balik lagi, "Pak Kiai, ini kata tukang batu, kalau tukang ahli batu, batu ini batu langka, harganya ratusan juta." Kata kiai kepada santrinya, "Jadi kamu tahu, ketika batu ini ada di pasar, dia nilainya cuma 50.000. Tapi ketika dia berada di ahli-ahli batu, maka orang ahli batu tahu bahwa batu ini batu langka dan harganya bisa ratusan juta." Jadi jangan salah pilih teman. Pilihlah teman di mana kita akan dihargai dengan mahal karena berada di komunitas itu. Maka selalu jangan salah pilih teman. Bertemanlah dengan orang-orang yang terbaik. Jangan berteman sama orang-orang malas, ketularan malasnya. Berteman sama orang-orang yang buang-buang waktu, pasti akan terbuang waktunya. Tapi berteman sama orang-orang yang aktif, yang semangat, yang penuh motivasi, insya Allah kita akan ketularan motivasi. Ya, saya pernah cerita bagaimana seorang pengusaha, ya, saya pagi-pagi jam 6 baru selesai mandi mau ke kantor. Pengusaha itu telepon saya, "Lagi ngapain ente?" "Saya baru selesai mandi." Kata dia, "Apa? Jam 6 baru mandi?" Begitu. Padahal menurut kita jam 6 mandi itu sudah pagi banget, ya. Tapi ini orang, dia bilang jam 6 ente baru mandi. Berarti dia mandi jam berapa? Ya mungkin jam 5, mungkin jam 4. Itu kan gambaran orang-orang yang berhasil dalam urusan dunia. Mereka tidak pernah mentoleransi apa yang namanya malas, itu nggak pernah. Ya, mereka harus selalu lebih awal bangun dan lebih terakhir tidur. Makanya berhasil dalam hidupnya, tidak heran. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang semangatnya tinggi. Ya. Kalau kita cinta Al-Quran, berteman sama para penghafal Quran, insya Allah lama-lama hafal Quran. Cinta ilmu hadis, bergaul dengan para pecinta hadis, insya Allah lama-lama jadi ahli hadis. Tapi kalau cinta hadis, bertemannya sama tukang sayur, ya. Nggak ada yang ngomong hadis, ngomongnya sayur mulu, pete harganya berapa, bayam seikat segini, kan gitu. Hadisnya nggak nambah-nambah. Tapi kalau dia bergaul sama orang-orang ahli hadis, penggemar hadis, saling tuker. Saya dapat riwayat ini begini, saya dapat ini. Ya, seperti itu. Itulah pentingnya teman, pentingnya di mana kita berada. Ya, paham ya? Sebuah batu akik yang mahal, katakanlah batu, kalau baca dulu zamannya batu bacan, gitu ya. Batu bacan, kalau ngumpulnya sama kerikil di pinggir jalan, dia nggak ada harganya. Diserok-serok juga sama tukang ini, sama tukang sampah. Tapi begitu batu kerikil bertemannya sama batu-batu cincin, dia ditaruh di toko itu, di etalase toko. Artinya apa? Teman itu bisa mengangkat derajat kita dengan siapa kita berteman. Nah, apalagi kalian nih nanti mau bergaul setelah lulus itu kan perlu yang namanya meningkatkan taraf kehidupan, meningkat. Maka pilihlah dengan siapa kita bergaul. Bukan kita pilih-pilih teman, bukan. Ya, kita bisa bergaul dengan siapa saja, tapi dengan siapa kita bersahabat itu penting. Ya.
Bersahabat itu artinya intensitasnya lebih tinggi dari sekedar teman. Kalau teman ya siapa aja boleh berteman. Tukang sayur kah, tukang sapu kah, semua teman kita. Tapi dengan sahabat yang selalu bersama dia, al-jalis, kita duduk selama dia terus, ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, itu orang yang kita pilih, yang memberi motivasi kepada kita. Ya. Dulu ada ustadz di sini, dosen di sini, ya kasih nasihat. Kamu belum punya pekerjaan, mau ngelamar kerja susah, ya susah nggak? Susah. Datangin orang yang berhasil. Pak, boleh nggak saya magang tempat bapak? Boleh, boleh. Apa maunya? Saya mau melayani bapak dari pagi sampai malam. Urusan bapak apa saja. Dan bapak tidak perlu gaji saya. Gitu. Pasti mau nggak dia kira-kira? Tasnya ada yang bawain, mobilnya ada yang urusin, ya. Ini kopernya segala macam diurusin dan sebagainya. Orang mau nggak dibantuin? Wah, apalagi nggak mau dibayar kan? Nggak usah bayar, Pak. Sebulan, 2 bulan, mungkin tidak terima bayaran. Kita berkorban dulu. Tapi setelah itu dia sudah suka sama ya orang ini yang membantu dia. Ketika dia pamit, Pak, sepertinya saya sudah cukup, saya mau pamit, kan begitu kan? Kira-kira dikasih nggak pergi? Enggak. Udah kamu kerja di sini aja, jadi karyawan saya dengan gaji sekian. Kenapa? Udah lihat kinerjanya, performanya. Jadi jangan dikit-dikit hanya mengandalkan ijazah, IPK dan sebagainya. Kadang-kadang orang harus menunjukkan pengabdian dulu. Baru akan kelihatan mana yang emas, mana yang loyang, mana yang permata, mana yang kerikil, akan kelihatan. Makanya kenapa di pesantren itu selalu diajarkan khidmah itu kan biar kelihatan, ya, kelihatan nilai seseorang. Ilmu boleh sama, tapi dalam hal-hal seperti itu orang bisa berbeda-beda. Maka pinter-pinterlah kita berada di tangan siapa kita bergaul.